Di sekitar kita, di kehidupan kita saat ini, disadari atau tidak, banyak sekali teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Seperti misalkan yang paling dekat dengan kita, smartphone, remote apapun itu, termometer gun, parabola, antena, dan masih banyak yang lain lagi. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik, tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga harapannya dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Oke, seperti kita ketahui di era fisika modern ini dan juga sudah pernah dibahas di beberapa video sebelumnya bahwa gelombang itu pada peristiwa-peristiwa tertentu itu bisa dianggap atau bisa berperilaku sebagai partikel. Begitupun sebaliknya, partikel pada peristiwa-peristiwa tertentu pada saat-saat tertentu itu bisa berperilaku sebagai gelombang yang kemudian kita kenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Tapi di bahasan kali ini kita akan mundur dulu deh masanya ke masa di mana gelombang elektromagnetik itu awal ditemukan. Pada mulanya konsep elektromagnetik atau listrik magnet, jadi elektro itu listrik dan magnetik itu ya magnet gitu. Dan konsep gelombang atau konsep optik itu adalah sesuatu yang terpisah, sesuatu yang berbeda sekali. Sampailah ada ilmuwan yang bernama James Clerk Maxwell itu menjembatani antara elektromagnetik atau listrik magnet ini dengan gelombang atau optik. Melalui 4 persamaan Maxwell yang sangat terkenal di dunia fisika seperti ini. Dari persamaan-persamaan ini terlihat bahwa Maxwell menggabungkan beberapa konsep fisika dari ilmuwan-ilmuwan sebelumnya seperti Gauss, Faraday, dan Ampere. Dan ini adalah sesuatu yang brilian di dunia sains karena berarti ilmuwan ini bisa melihat pola-pola yang sudah terbentuk sebelumnya, lalu kemudian dia menggabungkan keterkaitan itu. Kita tidak akan membahas secara keseluruhan persamaan ini karena nantinya akan lama deh jadinya. Oke, sekarang lihat deh persamaan 3 dan persamaan 4 ini nih. Persamaan 3 di sini terlihat bahwa perubahan flux magnet ini akan menimbulkan medan listrik. Dan dari persamaan 4 kita ketahui juga dapat melihat kebalikannya bahwa perubahan flux medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Flux medan listrik dan flux medan magnet ini sudah juga dibahas di video sebelumnya. Bagi yang mau mengingat-ingat lagi tentang itu, silahkan link materinya saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan dari persamaan 3 dan persamaan 4 ini juga lah muncul konsekuensi harus adanya gelombang yang di dalamnya ada listrik dan ada magnet atau disebut dengan gelombang elektromagnetik. Kenapa? Karena jika kedua persamaan ini diturun-turunkan nih, akan menghasilkan persamaan yang seperti ini dan seperti ini. Tunggu dulu di sini, bagi kalian yang bingung dari mana mendapatkan persamaan ini, tenang saja di sini saya hanya menunjukkan persamaan matematis sebagai bahan pembicaraan selanjutnya supaya berdasar begitu. Operasi dan penurunan matematik seperti ini tidak akan didapatkan di SMA. Saya sendiri mendapatkan penurunan dan persamaan ini ketika saya mengambil mata kuliah matematika fisika waktu di kampus. Oke, kita kembali ke persamaan ini. Ini adalah bentuk lain dari persamaan gelombang yang persamaan umumnya adalah begini. Nah, berarti bahwa persamaan yang ini dan yang ini adalah persamaan gelombang yang sama-sama memiliki kecepatan. Kita lihat nih kecepatannya, berarti 1/V kuadratnya sama dengan μ0 kali epsilon 0. Ya, di mana μ0 itu adalah permeabilitas udara dan epsilon 0 itu adalah permitivitas udara. Nah, permeabilitas udara itu adalah sifat kemagnetan dari udara dan permitivitas udara itu adalah sifat kelistrikan dari udara. Inilah yang menjadi konsekuensi harus adanya gelombang karena persamaan ini adalah persamaan gelombang. Dan akan menghasilkan bahwa kecepatannya itu adalah 1/akar μ0 kali epsilon 0. Jika dimasuk-masukkan nilai μ0-nya yaitu segini dan angka epsilon 0-nya, permitivitas udaranya adalah segini, maka akan mendapatkan hasil
2,99 kali 10�8 meter per sekon. Dan ini sama dengan kecepatan cahaya yang sudah diketahui sebelumnya pada waktu itu. Nah, luar biasanya, Maxwell ini tidak melakukan percobaan. Jadi ini hanya konsekuensi matematis nih harus adanya gelombang itu. Percobaan berikutnya yang bukan dilakukan oleh Maxwell, yaitu dilakukan oleh Hendrik Rudolf Hertz, itu lalu kemudian membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik yang merupakan konsekuensi matematis dari persamaan Maxwell. Dengan skema percobaan seperti ini, Hertz membuat tegangan yang cukup tinggi di ujung transmitter ini, ya sekitar 3 kali 10⁻⁶ volt per meter atau berarti 3 juta volt per meter, sehingga cukup untuk elektron melompat dari satu sisi ke sisi lain melalui udara dan menghasilkan kilatan listrik. Ketika elektron melompat, itu artinya elektron tersebut mengalami percepatan. Nah, ketika terjadi kilatan listrik di transmitter, secara bersamaan di receiver dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi receiver ini juga harus di-setel dulu supaya frekuensinya sama dengan transmitter. Di receiver yang tidak dihubungkan dengan sumber listrik apapun, itu terjadi juga kilatan listrik. Ini semacam beresonansi gitu ya. Nah, dari percobaan ini nih, berarti karena si receiver itu ikut terjadi kilatan listrik juga, maka harus ada sesuatu yang merambat dari transmitter ke receiver. Yang merambat itu tiada lain adalah gelombang. Dan gelombangnya itu karena membangkitkan kilatan, berarti meloncatkan elektron, maka gelombang itu haruslah memiliki medan listrik dan medan magnet. Nah, maka gelombangnya adalah harus gelombang elektromagnetik. Nah, berarti gelombang itu harus ada medan magnetnya dan harus ada medan listriknya. Nah, dari konsep elektromagnetik nih, kemagnetan dan kelistrikan, medan magnet dan medan listrik itu selalu tegak lurus ya. Sehingga gelombang elektromagnetik itu digambarkan seperti ini. Ya, jadi ini satu berkas gelombang elektromagnetik di mana medan magnet dan medan listriknya ini selalu tegak lurus nih, seperti ini. Tapi sefase. Ketika medan magnetnya membesar, medan listriknya juga membesar. Ketika medan magnetnya 0, medan listriknya juga 0. Dan kalau bentuknya seperti ini berarti juga bahwa gelombang elektromagnetik itu termasuk ke dalam gelombang transversal berarti ya. Dan sebagai tambahan juga bahwa hasil bagi antara medan listrik dibagi dengan medan magnetnya akan sama dengan kecepatan cahaya. Pada percobaan selanjutnya dari Hertz, diketahui bahwa gelombang elektromagnetik ini menunjukkan gejala-gejala seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi yang sama dengan yang ditunjukkan oleh cahaya. Lalu kemudian pada perkembangan berikutnya diketahui bahwa cahaya pun adalah gelombang elektromagnetik. Dan cahaya itu hanya sebagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang ada. Gelombang elektromagnetik ini tersebar di berbagai rentang frekuensi sekaligus panjang gelombang. Dan cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata kita ada di rentang panjang gelombang 700 nanometer untuk merah nih yang panjang gelombang paling besar, dan sekitar 400 nanometer untuk panjang gelombang yang paling pendek. Berarti frekuensinya tinggi nih, yang ungu. Nah, dari sekian banyak gelombang yang ada ini nih, sebenarnya penyebabnya sama nih. Jadi semua jenis gelombang elektromagnetik ini dihasilkan oleh fenomena yang sama, yaitu muatan yang dipercepat. Seperti misalnya nih gelombang radio. Gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Kemudian inframerah ini dihasilkan oleh elektron, molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Sedangkan kalau cahaya tampak ini, radiasi elektromagnetiknya dihasilkan oleh elektron yang melompat ke posisi kulit semulanya atau sedang bertransisi. Jadi sekali lagi, semua spektrum elektromagnetik ini penyebabnya, fenomenanya sama, yaitu muatan yang dipercepat. Hanya muatan apa dan bagaimana dipercepatnya itu akan mempengaruhi gelombang apa yang kemudian dihasilkan. Nah, itulah tadi sekilas mengenai gelombang elektromagnetik. Dan gelombang elektromagnetik ini seperti tadi disampaikan sebelumnya, banyak sekali manfaatnya walaupun tidak dipungkiri dampak negatifnya tetap ada. Gitu. Sepertinya itu saja dulu penjelasan pada video kali ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.